Selamat pagi para pemirsa. Kita berjumpa lagi di hari ini dalam ruang Oase Kehidupan di hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 dalam tema permenungan kita berderma sebagai ucapan syukur. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia memberi kepada kita segala sesuatu yang baik, napas kehidupan, anugerah kesehatan, dan segala sesuatu yang ada pada kita terberi. Segala sesuatu yang ada pada kita adalah anugerah. Dan oleh karena itu kita perlu bersyukur kepada Tuhan dengan dan melalui derma. Di gereja pada hari Minggu, Bapak Ibu Saudara-saudari, hari Minggu entah ibadat atau misa, kita tidak boleh datang dengan tangan kosong. Paling kurang kita membawa sesuai dengan kemampuan kita, berderma dalam semangat janda miskin dalam kitab suci, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai tanda ucapan syukur kita. Banyak di antara kita datang ke gereja dengan tangan kosong. Derma-derma di gereja tidak meningkat karena banyak orang tidak menyadari hal ini, yaitu derma sebagai ucapan syukur. Selama seminggu kita menerima terlalu banyak hal yang baik dari Tuhan. Dan itu pada hari Minggu, entah ibadat atau misa, kita datang ke rumah ibadat dengan membawa derma. Meningkatnya derma di stasi atau di gereja kita menjadi barometer kehadiran orang-orang jujur, yang jujur jalannya, yang dengan ikhlas berderma untuk memuliakan Tuhan. Putra Sirah hari ini memang benar-benar mengajak kita. Kita tidak boleh hadir di hadapan Tuhan dengan tangan kosong. Kita mesti hadir dan membawa apa-apa sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Di gereja kita berderma, jangan kotak derma lewat seperti saya menyaksikan di beberapa tempat. Anak-anak beri tanda salib di kotak derma itu. Mereka lakukan itu karena orang-orang dewasa, karena orang tua mereka menunjukkan bahwa kalau tidak ada uang, beri saja tanda salib di kotak derma. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita membawa berderma dalam semangat janda miskin untuk kepentingan ibadat ilahi dan untuk karya-karya pastoral kita. Kita perlu peningkatan derma dari waktu ke waktu seiring dengan kesadaran kita bahwa derma itu penting sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pemazmur hari ini mengingatkan kita bahwa orang-orang jujur akan berderma. Dan Putra Sirah hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak lupa
ucapan syukur kita. Kalau kita beri 5.000, 10.000, beri dalam semangat janda miskin. 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, beri dalam semangat janda miskin. Dan Tuhan pasti tidak akan lupa derma kita. Orang-orang yang memberi derma dengan tulus hati akan menyaksikan keselamatan dari Allah di jalan hidup mereka. Tuhan tidak lupa, ingat itu. Jadi jangan kita datang ke gereja dengan tangan kosong. Dalam budaya kita sebut, kalau kita bawa derma, kita sebut ini koha kenau titen. Itu dalam bahasa adat budaya Lama Holot. Koha kenau titen. Derma sebagai persembahan syukur kita, sebagai bagian kita. Kalau tidak dalam budaya Lama Holot di Adonara, orang sebut mate dermahala, mate koha kenau mio dihala, mio meralangu amu. Meralangu artinya tidak selamat. Jadi mari kita berderma. Berderma dalam semangat janda miskin, dan tidak boleh lupa bahwa Tuhan tidak pernah lupa ketika kita berderma di kotak kolekte pada hari Minggu, entah ibadat atau misa. Kita beri sesen rupiah ke kotak derma itu dalam semangat janda miskin, dan kita percaya bahwa Allah tidak pernah lupa derma kita. Ini penting. Pemazmur katakan, pemazmur itu orang benar, orang beriman, orang yang jujur. Dia katakan bahwa orang-orang jujur yang berderma akan melihat kemuliaan Tuhan di jalan hidup mereka. Tuhan tidak lupa mereka. Apakah kita lupa berderma, Bapak Ibu, saudara-saudari? Apakah kita berpikir bahwa kita rugi kalau kita beri sesen rupiah dalam semangat janda miskin pada kota kolekte hari Minggu untuk kepentingan gereja, untuk karya pastoral gereja, beli hosti anggur untuk ibadat ilahi, beli buku-buku, beli pakaian dan apa segala macam untuk ibadat ilahi, karya-karya karitatif, karya-karya sosial, dan lain-lain. Kalau kita beri berderma untuk kepentingan Allah, untuk kemuliaan Tuhan, bersyukur, kita bersyukur, dan kita percaya bahwa Allah akan mengembalikan itu 100 kali lipat. Kita dengar dalam Injil hari ini. Setelah Yesus berbicara dan mengajar para murid tentang orang kaya sukar masuk dalam kerajaan Allah, para murid katakan, lalu kami dapat apa setelah kami tinggalkan segala-galanya? Tuhan Yesus omong apa? Barang siapa yang meninggalkan segala-galanya dan mengikuti aku, ia akan menerima 100 kali lipat. Ingat itu. Bukan 2 kali lipat, tapi 100 kali lipat. Berderma berarti juga memberi diri, merelakan diri, melepaskan diri dari segala kelekatan tidak teratur, lalu siap memberi diri dengan jujur dan ikhlas dalam karya pelayanan, dalam karya pewartaan Injil. Maka Yesus bilang apa? Kamu akan memperoleh 100 kali lipat. Kamu akan memperoleh rumah, orang tua,
tua, saudara-saudari, dan segala macam 100 kali lipat. Mengapa kita belum percaya juga kata-kata Yesus? Yesus tidak pernah omong kosong. Sabdanya itu pasti, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kalau dia bilang kamu akan memperoleh 100 kali lipat, lihat saja. Kita ini orang miskin di hadapan Allah, tetapi kita juga adalah orang-orang yang kaya karena Allah memperkaya hidup kita melalui begitu banyak orang. Jadi kalau kita meninggalkan atau tidak terikat atau melepaskan diri dari kelekatan-kelekatan tidak teratur, lalu memberikan diri untuk karya pelayanan, berderma untuk karya pelayanan, maka ingat apa yang dikatakan Putra Sira, Tuhan tidak lupa. Dan ingat apa yang Yesus katakan, saya akan beri kamu 100 kali lipat. Percaya? Percaya, 100 kali lipat. Bukan 2 kali lipat, 100 kali lipat. Mari kita berderma, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dalam kehidupan sehari-hari kita perlu berderma dan memberi waktu kita, tenaga kita untuk karya pelayanan kepada orang-orang sakit, kepada orang-orang yang Tuhan percayakan pada kita. Berikan waktu kita, berikan tenaga kita, tinggalkan segala-galanya. Tuhan akan beri 100 kali lipat. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Jumpa lagi di Oasi Kehidupan edisi mendatang. Semoga saya hari ini menjumpai Bapak Ibu yang sakit. Semoga Tuhan menjamah dan menyembuhkan yang sakit. Yang berduka, semoga Tuhan menghibur Bapak Ibu Saudara-saudari. Yang sedang dalam perjalanan, Tuhan pasti menjaga dan melindungi kita. Semoga sampai di tempat tujuan, di udara, di darat, dan di laut, sampai dengan selamat di tempat tujuan. Dan jangan lupa berderma sebagai tanda ucapan syukur kita. Selamat pagi.